Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Baik, jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah matematika dasar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 di bukunya, yaitu pendahuluan, khususnya mengenai sistem bilangan real. Ya, mungkin bagi adik-adik ada yang sudah pernah dengar istilah bilangan real ini. Jadi baik, sebelum masuk ke pembahasan mengenai bilangan real, jadi saya perkenalkan atau saya mengingatkan kembali mengenai bilangan-bilangan yang terkait dengan bilangan real. Ya, yang pertama kita ada istilah yaitu bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi namanya bilangan cacah. Bilangan cacah ini lebih luas sedikit dari bilangan asli. Jadi bilangan asli itu tidak ada 0 di dalamnya, sementara bilangan cacah itu sudah ada 0. Ya. Kemudian kita ke istilah bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah cakupannya itu lebih luas dari bilangan cacah. Nah, jadi kalau bilangan asli maupun bilangan cacah itu memuat angka-angka yang positif, nah bilangan bulat itu selain memuat angka yang positif, juga memuat angka yang negatif dan juga tentu saja dengan bilangan 0. Jadi ini adalah, saya tulis saja. Iya. Dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Kemudian ada istilah bilangan rasional. Ya, ini di SMA itu adik-adik mungkin sudah pernah mendengar istilah bilangan rasional. Ya, jadi bilangan rasional itu kadang-kadang disebut sebagai bilangan pecahan. Ya. Bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bilangan upper B. Ya. Ini namanya pecahan. Oke, selanjutnya ada namanya bilangan irasional. Jadi bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan menjadi bentuk upper B. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya akar 2. Kemudian ada akar 3. Ada juga bilangan Euler. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk upper B. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah bilangan real. Yang manakah itu bilangan real? Ya, bilangan real itu adalah semua bilangan ini. Jadi bilangan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi ini semuanya adalah bilangan real. Iya. Bilangan real itu berasal dari kata real yang berarti nyata. Jadi semua bilangan yang pernah kita dapatkan selama ini namanya bilangan real. Berarti ada bilangan yang tidak nyata. Iya. Ada bilangan yang tidak nyata, tapi kita istilahkan dengan bilangan imajiner. Ya, ada namanya bilangan imajiner. Iya. Bilangan imajiner itu yang seperti apa? Bilangan imajiner itu bilangan yang hanya ada, oke? Kita cuman bisa menuliskannya, tapi nilainya tidak bisa tidak nyata. Nah, misalnya seperti ini. Kan akar 2 ini ada nilainya kan 1, sekian-sekian. Nah, kalau bilangan imajiner cuman bisa dituliskan. Nah, yaitu akar misalnya akar min 2. Nah, akar min 3. Akar min 3. Akar min 1. Ya, kenapa ini menjadi bilangan imajiner? Ya, karena bilangan atau akar minus itu tidak bisa dicabut akarnya.
Oke, cuma bisa dituliskan seperti ini. Tapi kalau diminta tunjukkan berapakah nilainya, ya seperti ini, nggak bisa ditunjukkan dalam garis bilangan. Oke, nah ada istilah yang lebih luas lagi cakupannya, yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini biasa disimbolkan dengan huruf C besar. Ini minta maaf, tidak muat papannya. Ya, jadi bilangan kompleks adalah bilangan yang memuat bilangan real dan juga bilangan imajiner. Kadang-kadang dituliskan contohnya ya, misalnya 2 ditambah akar min 1. Nah, ini contoh bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu ada unsur bilangan realnya, ada unsur bilangan imajinernya. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Kita lanjutkan materinya ya. Jadi telah dibahas sebelumnya bahwa bilangan real itu adalah bilangan yang dapat digambarkan dalam sistem atau garis koordinat. Nah, kalau dikatakan sistem bilangan real, berarti ada lebih dari satu bilangan real di dalamnya. Sama halnya ketika kita mengatakan persamaan dan sistem persamaan. Berarti kalau dikatakan sistem persamaan, ada lebih dari satu persamaan di dalamnya. Nah, baik, kita ke sifat medan. Jadi dikatakan ya, untuk 2 buah bilangan real X dan Y, ya jadi ada lebih dari satu bilangan real ya. Jadi namanya sistem bilangan real. Nah, kita katakan 2 bilangan real itu adalah X dan Y. Oke, operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real memenuhi sifat-sifat medan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya yang mana sih sifat-sifat medan itu? Ya, jadi sifat-sifat medan itu ya ada 5, yaitu hukum komutatif atau berlaku hukum komutatif. Adik-adik mungkin sudah tidak asing dengan istilah ini ya. Hukum komutatif berarti jika X ditambah Y itu akan sama dengan Y ditambah X. Demikian juga untuk perkaliannya. Ya, X dikali Y itu sama saja dengan Y dikali X. Gitu. Nah, kemudian hukum asosiatif. Ya, asosiatif itu misalnya ada tiga buah bilangan real ya. Ada X, Y, dan Z. Ya, X untuk operasi penjumlahannya terlebih dahulu. Ya. X ditambah Y ditambah Z itu sama saja dengan X ditambah Y ditambah Z. Demikian juga dengan perkaliannya. Kalau X dikali Y kemudian dikalikan kembali dengan Z itu sama saja dengan X dikalikan dengan Y dikali dengan Z. Ini Z ya, harus konsisten. Nah, lanjut ke hukum distributif. Saya tulis di sini ya. Nah, jadi hukum distributif itu ada 2, distributif kiri dan distributif kanan. Jadi untuk distributif Y tambah Z ini distributif kiri, itu sama dengan XY X dikali Y tambah X dikali Z. Iya, ini distributif kiri. Nah, distributif kanan ya dibalik saja, nggak perlu dituliskan, nggak muat. Nah, selanjutnya yang keempat, sifat yang keempat itu ada elemen identitas. Nah, elemen identitas itu yang mana? Nah, jadi elemen identitas untuk bilangan real itu masing-masing satu untuk operasi penjumlahan, satu untuk operasi perkalian. Nah, jadi elemen identitas itu ada 0 untuk operasi penjumlahan
dan 1 untuk operasi perkalian. Ini tidak muat, saya hapus dulu. Nah baik, elemen identitas itu ada 2 ya. Tadi ada 0 untuk perkalian, untuk penjumlahan, sorry. Perlu diketahui dulu identitas itu apa sih? Identitas itu adalah bilangan yang juga terdapat dalam bilangan real, oke, sistem bilangan real maksud saya. Tetapi jika bilangan ini dioperasikan dengan bilangan real yang lain, hasilnya adalah bilangan real yang lain itu. Jadi misalnya 0 ditambah 5 ya hasilnya 5, 0 ditambah 7 ya hasilnya 7. Nah, jadi elemen identitas untuk penjumlahan adalah 0. Sementara untuk operasi perkalian elemen identitasnya adalah 1. Ya misalnya 1 kali 5 ya 5, 1 kali 7 ya 7. Untuk penjumlahan saya tulis saja langsung penjumlahan. Oke, bisa dipahami ya untuk elemen identitas. Nah, kita ke sifat kelima, ada balikan atau inverse. Ya. Perlu adik-adik ketahui ya, jika suatu sistem bilangan, entah itu bilangan real atau bilangan yang lain, memiliki elemen identitas, jadi otomatis dia akan memiliki balikan atau inverse. Misalnya seperti apa? Nah, kita akan menggunakan elemen identitas di sini. X ditambah, untuk operasi penjumlahan terlebih dahulu, ditambah min X, oke, itu akan sama dengan identitas. Ya, jadi ada ya, misalnya saya ambil bilangan realnya ini adalah 2. Iya. Adakah inverse-nya sehingga jika dijumlahkan dengan 2 hasilnya adalah 0? Jawabnya ada, yaitu min 2. Sekarang, apakah 2 ini ada dalam sistem bilangan real? Iya. Apakah minus 2 ini ada dalam sistem bilangan real? Iya. Jadi, sistem bilangan real itu memenuhi sifat balikan untuk operasi penjumlahan. Nah, bagaimana dengan operasi perkalian? Jadi, misalnya saya ambil Y ya. Y dikali Y min 1. Itu sama dengan elemen identitas untuk perkalian adalah 1. Ya. Misalkan saya ambil contoh 2, atau jangan 2 supaya beda dengan yang di atas. Saya ambil 3. 3 dikali berapa itu hasilnya 1. Ya, tentu jawabannya adalah 1/3. Nih. Ya. Nah, sekarang 1/3 ini adalah balikan dari 3. Ya, karena bilangan dikali inverse-nya itu akan menghasilkan identitas. Nah, identitas untuk operasi perkalian di sini adalah 1. Gitu ya, jadi antara sifat keempat dengan sifat kelima itu saling berkaitan. Jadi ini berlaku untuk semua bilangan real ya, untuk bilangan real apapun. Jadi berlaku. Nah, sekarang perhatikan bahwa 3 itu adalah anggota dari sistem bilangan real. Ya, 1/3 juga adalah masih anggota dari sistem bilangan real. Berarti bilangan real itu memiliki sifat balikan atau memenuhi sifat balikan. Nah, adik-adik, kita masuk ke sifat bilangan real, sistem bilangan real berikutnya. Ya, ada namanya sifat urutan. Jadi sifat urutan itu ada 4. Ada namanya sifat trikotomi. Jadi sifat trikotomi itu salah satunya harus berlaku. Jadi misalkan ada 2 bilangan real, ya. Misalkan ada 2 bilangan real.
X dan Y. Nah, salah satu dari tiga bentuk ini itu harus berlaku. Jadi misalkan ada 1 dan 2. Saya ambil bilangan realnya adalah 1 dan 2. Nah, yang mana yang berlaku di sini? Apakah X lebih kecil dari Y? Jadi misalkan X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. 1 lebih kecil dari 2, berarti ini yang berlaku. Oke? Nah, seperti itu. Demikian pula kalau saya mengambil 2 dan 3. Atau 3 dan 2 Pak Ledi. 3 dan 2. Nah, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2. Berarti yang berlaku adalah sifat yang sebelah sana. Oke? 3 itu lebih besar dari 2. Nah, bagaimana yang sama dengan? Saya tulis kembali ya. Ini 1 lebih kecil dari 2. Di sini tadi 3 lebih besar dari 2. Nah, yang sama dengan itu misalkan saya ambil contoh 1/2. Nah, 1/2. Ada bilangan lain yang sama nilainya dengan 1/2, yaitu 2/4. Jadi 1/2 dengan 2/4 itu sama saja. Nah, perhatikan, baik angka 1 atau bilangan 1, 2, 3, 1/2 dan 2/4 itu semuanya adalah bilangan real. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan untuk sifat transitif. Jadi sifat transitif itu tuliskan sepertinya. Jika X itu lebih kecil dari Y, kemudian dan Y itu lebih kecil dari Z. Oke? Jadi saya kasih gini. Oke. Jika X lebih kecil dari Y dan Y itu lebih kecil dari Z, maka kita ambil ujung-ujungnya. Ya. Ingat ya, tandanya sama, lebih kecil dan lebih kecil. Berarti kita bisa simpulkan X itu lebih kecil dari Z. Nah, bagaimana kalau X misalkan ada yang seperti ini, ternyata Y-nya lebih besar dari Z? Ini tidak berlaku. Sifat transitif tidak berlaku. Ya, jadi intinya sifat transitif berlaku kalau tandanya sama. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya begini. 1 itu lebih kecil dari 2 dan ternyata 2 itu lebih kecil dari 4 misalnya. Jadi disimpulkan bahwa 1 itu lebih kecil dari 4. Nah, gitu ya. Untuk sifat transitif. Nah, sekarang kita masuk ke sifat penambahan. Jadi sifat penambahan, misalkan ada seperti ini, X bisa dibilang X lebih kecil dari Y. Boleh juga X lebih besar dari Y, boleh. Nah, itu jika dan hanya jika. Ya, untuk adik-adik dari jurusan IPA pada waktu SMA, ya jadi mungkin ini tanda seperti ini tidak asing bagi adik-adik ya. Jadi X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X ditambah Z, ya, Y ditambah Z. Nah, perhatikan ini ada 2 ruas. Anggaplah ini ruas kiri, ini ruas kanan. Oke. Nah, sekarang atau saya tulis berurut saja turun ya. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Saya tulis kembali ya. Ya, gini. Nah, kalau kedua ruas ini, jika dan hanya jika ya, kalau kedua ruas ini saya jumlahkan dengan suatu bilangan, misalkan bilangan itu adalah Z, iya, tandanya tetap. Oke, jadi kalau ada bilangan X lebih kecil dari Y, supaya tandanya tetap,
kalau ruas kiri dijumlahkan dengan bilangan Z, maka ruas kanan juga harus dijumlahkan dengan bilangan Z. Oke ya, contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti ini. Misalkan saya ambil yang di atas saya contohnya. Misalkan 1 lebih kecil dari 2. Nah, supaya tandanya tetap, kalau 1 ini saya jumlahkan dengan 3 misalnya. Supaya tandanya tetap, 2 ini harus saya jumlahkan juga dengan 3. Oke ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada sifat perkalian. Ya, sama dengan, mirip dengan sifat penambahan yang di atas, ini kelihatan di bawah. Oke. Jadi kalau ada X lebih kecil dari Y, kalau X-nya saya kalikan dengan suatu bilangan, anggap bilangan Z, jika dan hanya jika ya. Kalau X-nya saya kalikan dengan bilangan Z, ya, supaya sama, ini juga harus saya kalikan dengan Z. Gitu ya. Jadi kedua ruas, ya, supaya sama dengan ini nilainya, kedua ruas harus dikali dengan bilangan yang sama.